Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, hari ini saya mau ngasih sedikit ya tips dikala orang itu kebanyakan kena gatal-gatal tapi digaruk itu enggak katanya di kulit kayak di dalam kulit tapi di luar daging, yang bagaimana lah istilahnya begitu. Nah, itu yang jelas itu ada racun, bisa jadi alergi. Nah, itu biasanya gatalnya itu susah diobati. Nah, ini yang saya praktekkan dalam keluarga saya dari dulu, bahkan untuk anak-anak saya cuma pakai daun yang sangat mudah dicari ya. Itu cuma pakai daun belimbing buah. Ini contoh daunnya seperti ini loh. Nah, ini daun belimbing. Ini jangan disia-siakan. Ini bisa jadi anti racun. Nah, bahkan dulu saya punya, waktu saya masih kerja di bengkel, punya sahabat. Nah, itu digigit ular atau dipatok ular welang. Nah, itu saya obati untuk menghilangkan racunnya itu pakai ini. Tapi alhamdulillah itu saya bawa ke dokter, racunnya udah keluar ya. Cuman ini pembersihnya ya. Pertama kalau digigit ular itu pakai jenis kodok tapi yang namanya bangkong ya. Kodok yang kulitnya kasar itu pertama untuk ya, nyedot racunnya ya. Terus dibersihkan pakai ini. Saya bawa ke dokter, itu teman saya itu berada di Banjarnegara, alhamdulillah sembuh. Itu waktu saya masih di bengkel ya, di Bekasi dulu. Ini saya pakai ini obatnya. Nah, ini cukup segini. Terus ya syukur ada bunganya atau buah yang masih pentil, yang masih muda. Nah, karena ini nggak musim di sini ya, mungkin di pertanian khusus belimbing mungkin ada, tapi di sini nggak ada. Ini cuma ada bunganya sedikit. Ini direbus ya. Terus ambil kulit pohonnya ini segini. Nah, kira-kira selebar tangan. Nah, itu kira-kira selebar tangan. Terus akarnya ini kira-kira segini ya. Cuci bersih. Itu direbus. Ini kalau ini bahannya segini nih, direbus pakai 2 botol air. Nanti kita sisakan 1 botol. Nah, insya Allah nanti hasilnya itu beda, hampir kecoklat-coklatan. Itu kalau masih sekiranya merebus sekarang, itu besok hari masih bisa diminum. Nah, 2 hari lah masih bisa diminum untuk merusak dari dalam. Nah, terus sisanya, kalau sisa itu bisa dioleskan di mana saja bagian gatal. Bahkan itu bisa mengobati jenis penyakit gatal eksim ya, terus kadas. Ininya gatal-gatal lah, koreng. Nah, bisa kutu air juga bisa. Nah, karena ini dulu, ini saya masih ingat, ini saudara saya itu kena penyakit apa sih, kayak lepra lah. Ini tangan lepra, tangan ini daging-dagingnya ini ngotok semua. Nah, ngotok semua, terus bahkan sempat ada yang tulangnya itu kelihatan. Nah, baunya udah masya Allah, baunya itu udah sangat menyengat, bau busuk yang luar biasa. Nah, saya tangani, ini saya buat seperti ini, masih anget buat ngerendam dan sebagainya ya. Alhamdulillah 2 minggu ya, 2 minggu itu luka-lukanya sudah mengering, alhamdulillah ya. Sampai saat ini itu orangnya itu sekarang saudara saya sendiri ya. Itu bisa kalau orang yang kenal saya nggak percaya, bisa tanyakan langsung. Bahkan bisa bisa saya suruh nanya ke orangnya langsung. Itu baunya luar biasa.
alhamdulillah sembuh total, sekarang bisa bekerja lagi. Nah memang itu sudah kira-kira ya 12 sampai 13 tahun yang lalu sih. Karena apa, rumahnya itu tetangga sebelah. Nah, itu masih saudara dengan orang tua saya. Pernah kakak lah kata saudara, mama saya itu ngundangnya itu kakak. Ya alhamdulillah sembuh ya, dengan syariat daun-daun seperti ini. Jadi jangan disia-siakan daun-daun seperti ini. Intinya tanaman di sekeliling kita itu tergantung seberapa kita itu mau mengkaji atau mempelajari. Nah, insya Allah kalau kita mau kaji, mau pelajari. Nah, ini. Terus ini juga untuk biang keringat juga jadi, tapi nggak sedahsyat dengan yang satunya lagi. Nanti untuk biang keringat nanti coba biang keringat atau penyakit gabak pada anak-anak ya, nanti saya kasih tahu juga ramuannya apa ya, nanti insya Allah ya, nanti saya ambil nyari dulu ya, itu pakai daun teh ya. Itu alhamdulillah anak-anak saya mulus-mulus kulitnya, nggak pernah kena biang keringat, gabak dan sebagainya. Itu juga pakai itu, juga saya campur pakai ini juga, tapi ini khusus untuk racun dulu ya, kita bahas untuk membuang racun dalam tubuh atau alergi yang sangat sulit disembuhkan ya. Ini bisa pakai ini ya, diminum sehari 3 kali lah ya, insya Allah itu cukup setengah gelas, insya Allah bisa sembuh. Ini kita bagi tip, istilahnya apa, ini yang murah meriah lah, yang namanya tanaman seperti ini kan insya Allah ya, dekatnya namanya di kampung insya Allah ada lah, nggak mungkin nggak ada, asal kita mau ikhtiar mencarinya insya Allah ada. Nah, terus sisanya itu disimpan, kalau sisanya sudah nggak diminum disimpan semakin lama. Nah, itu memang baunya menyengat sih, tapi untuk obat-obat gatal itu alhamdulillah itu malah bisa jadi semakin mujarab. Gitu loh, itu anehnya seperti itu ya. Nah, saya meyakini kalau Allah itu menyiapkan segala sesuatu, tanaman di bumi ini ya, bisa dimanfaatkan untuk kebaikan ya, untuk pengobatan dan sebagainya. Cuman ya namanya manusia itu bagaimana caranya kita mengkaji, mencari manfaat daun-daunan itu. Ini karena apa, saya sudah saya buktikan dari untuk membuang bisa ya, ular welang sudah pernah, terus untuk mengobati lepra juga pernah ya, dulu pada zaman masih ya era 90-an, memang saya masih kecil pada saat itu, masa-masa saya masih sekolah, itu saya sudah tahu ramuan ini ya, gudik, cacar dan sebagainya. Saya sering masak daun ini, saya bagikan ke tetangga-tetangga, alhamdulillah pada sembuh. Ini saya cerita bukan karena katanya, tapi saya sudah praktekkan sudah lama ya. Saya juga dulu ya belajar sama tabib di daerah Demak dulu ya. Jadi saya tahu daun-daun ini karena saya belajar ke tabib. Ini insya Allah bisa dimanfaatkan lah ya. Intinya kalau merebus itu airnya bisa diminum cuma 2 hari. Setelah 2 hari ada sisa, simpan saja. Mungkin kena koreng atau infeksi atau apa, insya Allah ini bisa. Itu pun saya sering nyimpan sampai lama. Jangan dibuang-buang lah, kalau ininya ada ya disimpan, insya Allah bisa dimasak untuk katal-katal dan sebagainya. Alergi ini bisa untuk hal-hal yang gatal lah sifatnya, tapi kalau palu nggak bisa. Cacar bisa, cacar, gudik, eksim insya Allah bisa. Intinya jenis-jenis koreng itu bisa. Cuman kalau yang masih baru harus diminum, kalau yang udah lama, udah basi itu baru bat oles. Itu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa manfaat ya sedulur, bagi ya, kalau ada manfaatnya tolong
dibagikan ke sanak saudara yang karena zaman seperti ini, zaman di masa-masa sulit untuk ekonomi, ya kita cari yang murah-murah saja, bantu share dan subscribe-nya untuk ya cepat berkembang, bisa istilahnya apa, kita berbagi ramuan-ramuan ke teman-teman kita atau saudara-saudara kita ya, biar mudah. Contoh ya, kalau sedulur semua punya anak kecil gatal-gatal dan sebagainya kan pusing juga, insya Allah dengan ini bisa. Nanti yang untuk mandi insya Allah secepatnya saya unggah lah proses mandi anak-anak kecil itu bagaimana biar nggak kena penyakit gatal, insya Allah saya unggah. Nah, tolong bagikan lah ke sanak saudara yang karena ini banyak yang nanya ke saya, berarti ini sangat penting. Nah, manfaatnya juga banyak. Nah, bisa cukupi sekian dulu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi seluruh semua. Nah, insya Allah karena ini ada di channel saya, insya Allah kapanpun bisa dicari. Nah, proses cara masaknya seperti itu. Kalau segini ini 2 botol, sisakan airnya sebotol, insya Allah ya, atas izin Allah ini jadi obat yang lumayan. Ya, cukup sekian dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.